Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Putra Permana, NPM 1921913132 dari Penjasde 2019. Nah, sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah TB Motorik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan gerak dan pembelajarannya. Nah, di sini bagaimana orang dapat keterampilan dalam tingkat yang tinggi dan bagaimana mengembangkan keterampilan, bagaimana juga dapat mengembangkan pemikiran serta pengembangan daya tarik memperbesar hati untuk lebih jauh mempelajari gerakan manusia. Nah, di sini diawali dengan penjelasan mengenai belajar keterampilan gerak yang mempelajari pengantaran konsep keterampilan. Dalam diskusi bermacam ciri dan definisinya, kemudian mengklasifikasi pola penting untuk menerapkan, kemudian akhirnya memberikan pemahaman berdasarkan penampilan keterampilan disertai dengan pengembangan kemampuan melalui latihan. Nah, ada di sini kemudian ada penerapan pengetahuan disertakan keterampilan. Nah, karena keterampilan membuat bagian yang luas dalam kehidupan manusia, para ahli dan pendidik berusaha untuk memahami faktor saling menentukan dari 3 keterampilan faktor. Nah, di sini ada keterampilan mempengaruhi bidang pada keterampilan penerapan sebagai aspek kehidupan serta menyertai perkembangan keterampilan dalam olahraga, baik dalam olahraga fisik maupun mental. Penerapan pedoman dan pendidikan jasmani berdasarkan pada aspek pengajaran keterampilan dan efektif dalam situasi kehidupan. Penerapan seni itu mungkin begitu halnya dengan pelatihan dan memahami proses secara efektif, pastinya niscaya akan memiliki keuntungan ketika atletnya berada di lapangan. Penerapan dan pada tiap fisik dan dasarnya dalam pembelajaran akan menghasilkan gerakan untuk memperbaiki gangguan seperti cedera, stroke, dan sebagainya. Meskipun wilayah penerapan mungkin berbeda-beda dan kemungkinan yang berjalan dengan sangat beragam, tetapi pada prinsipnya untuk mencapai sukses dalam menerapkan secara umumnya masih tetap sama. Nah, untuk klasifikasi keterampilan gerak, di sini ada klasifikasi gerak yang dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang. Klasifikasi keterampilan gerak meliputi ada berdasarkan keterampilan kecermatan gerak, kemudian ada perbedaan titik awal dan titik akhir, kemudian ada stabilitas lingkungan. Nah, uraian mengenai tiap klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Klasifikasi berdasarkan kecermatan keterampilan gerak dapat dikaji berdasarkan kecepatan pelaksananya. Nah, untuk kecermatan pelaksanaan gerak dapat ditentukan dalam hal jenis otot-ototnya yang terlibat dalam gerakan, melibatkan otot-otot besar dan otot-otot halus. Nah, berdasarkan kecermatan gerak atau jenis otot terlibat dalam keterampilan gerak dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu ada keterampilan gerak AGA atau Gross Motor Skill. Keterampilan gerak AGA adalah gerakan yang dalam pelaksanaan melibatkan otot-otot besar yang sebagai basis utama geraknya. Contohnya diantara lain angkat beban,
lompat tinggi, serta lap pounding. Kemudian ada keterampilan gerak halus atau fine motor skill. Keterampilan gerak halus adalah gerakan yang dalam pelaksanaan melibatkan otot-otot yang halus seperti untuk penggerak motor utamanya. Contoh antara lain menarik pelatuk senapan seperti memanah, seperti itu. Yang gerak-gerak halus seperti melempar batu, terus berjalan yang ringan-ringan saja, tidak melakukan otot-otot yang besar berkontraksi. Kemudian ada unsur-unsur keterampilan gerak. Nah, dari dalam Tarigan atau 2009 secara basis besar dan 3 kelompok berbentuk keterampilan gerak. Di antaranya ada kemampuan fisik sebagai utama melakukan gerak. Kualitas perlu baik agar gerak bisa ditampilkan dalam unsur fisik yang berbentuk keterampilan gerak, meliputi kekuatan, ketahanan, kecepatan, fleksibilitas, agility, power, stamina, keseimbangan, dan kinetic sensation. Nah, untuk kemampuan mental, unsur-unsur kemampuan yang termasuk dalam kemampuan mental meliputi kemampuan memahami gerak yang akan dilakukan, serta kecepatan memahami rangsangan mulus, kecepatan membuat keputusan, kemampuan memahami hubungan jarak, serta kemampuan menaksir objek yang bergerak. Keenam, kemampuan menaksir irama. Ketujuh, kemampuan menafsirkan gerakan. Dan kedelapan, kemampuan memahami mekanisme gerak. Dan yang terakhir ada kemampuan berkonsentrasi. Nah, untuk kemampuan emosional yang berpengaruh pada saat melakukan gerak terhadap kualitas penampilannya adalah kemampuan pengendalian emosi dan perasaan. Nah, sekian penyampaian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Dari saya Rino Putra Permana dari kelas D, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.